Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pasar kripto. Yang mana pertanyaannya, bagaimana jika pasar kripto dilegalkan oleh pemerintah di Indonesia? Menurut saya, jika pasar kripto itu dilegalkan di Indonesia, maka pertumbuhan pasar kripto itu akan sangat lambat. Karena bisa kita lihat seperti pertumbuhan investasi saham aja di Indonesia itu masih lambat, apalagi pasar kripto ini masih investasi yang baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contohnya penggunaan m-banking atau penggunaan rekening baru itu masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan m-banking tersebut. Dan masih banyak masyarakat itu yang belum tahu cara penggunaannya. Bahkan kartu ATM saja masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memilikinya. Mereka tuh lebih memilih menggunakan kartu rekening, menyimpan uang di bank tanpa menggunakan kartu ATM tersebut. Dan jika pasar kripto ini dilegalkan di Indonesia, maka menurut saya semakin banyak hacker-hacker yang mengambil file investasi pasar kripto ini. Seperti hacker pada bank-bank Indonesia saja sudah banyak, apalagi pasar kripto ini yang dominannya dia menggunakan internet. Dan salah satu kerugian pasar kripto ini jika dilegalkan di Indonesia pasti akan sangat merugikan masyarakat Indonesia. Karena apa? Pasar kripto ini dia tidak diawasi seperti mata uang Indonesia itu, rupiah itu diawasi oleh Bank Indonesia. Sementara pasar kripto ini kan tidak ada yang mengawasi. Jadi jika dia mengalami penurunan, itu akan anjlok gitu. Dan jika dia akan mengalami penaikan, ya memang masyarakat akan gembira pada saat itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yang mana pertanyaannya, apakah pasar kripto ini bermanfaat bagi mahasiswa dan jelaskan manfaatnya? Menurut saya pasar kripto ini bermanfaat. Jadi ketika mahasiswa tahu tentang pasar kripto ini, maka otomatis mahasiswa akan mencari tahu tentang pasar kripto ini. Pasar kripto ini bagaimana cara pengerjaannya, manfaatnya, kekurangannya, dan kelebihannya. Dan setelah mahasiswa tahu tentang pasar kripto ini, maka akan meningkatkan kemampuan mahasiswa tentang digital keuangan dan investasi. Jadi mahasiswa itu akan lebih berminat di dunia investasi, dan mahasiswa itu akan belajar mencari tahu untuk memilih investasi yang bagus. Jadi di sini secara tidak langsung maka akan menyadarkan mahasiswa tentang investasi. Jadi dengan pasar kripto ini maka akan memperkenalkan mahasiswa itu tentang digital keuangan baru yang lagi tren pada saat ini. Jadi mahasiswa itu tidak ketinggalan zaman. Serta dengan pasar kripto ini maka bisa membimbing mahasiswa itu untuk kebutuhan industri itu yang lebih nyata lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soalnya pertanyaannya tentang jika Anda memiliki uang 1 miliar dan untuk investasi, maka investasi apa yang Anda pilih? Yaitu porsinya ada investasi saham, investasi emas, dan investasi pasar kripto. Dan berikan alasannya. Jadi di sini saya lebih memilih ke investasi emas. Kenapa? Karena di investasi emas itu untuk angka kerugiannya itu sangat nihil. Karena dia itu harganya dibilang cukup stabil dan jarang mengalami penurunan. Dia cenderung tuh lebih naik. Kemudian di investasi emas itu dia bersifat safe haven, ya ini dapat bertahan dan bahkan mampu meningkat pada saat kondisi pasar
mengalami goncangan atau ketika investasi lain menurun. Jadi menurut saya investasi yang lebih tepat itu investasi emas tadi ini. Karena dia itu mudah dan harganya stabil, dapat dijual mudah. Memang sih untuk investasi emas yang dengan uang 1 M itu kan cukup banyak. Jadi ya kita di sini memilih tempat investasinya itu tempat yang lebih aman, seperti di bank, di PT Antam, atau di lembaga-lembaga keuangan mana lainnya. Memang untuk investasi emas ini kita tidak memiliki pendapatan dividen ya setiap bulannya. Tidak seperti investasi saham. Tapi dengan investasi emas itu jika kita memerlukan uang, kita kan bisa menjualnya seberapa gitu, setengahnya atau seberapa gitu. Jadi menurut saya investasi yang tepat itu investasi emas daripada investasi saham yang dapat mengalami penurunan apabila perusahaan bangkrut. Apalagi untuk investasi pasar kripto itu ya, karena apalagi Indonesia itu belum melegalkan pasar kripto ini. Jadi kenapa kita memilih investasi di sini gitu menurut saya. Oke, demikian jawaban untuk mata kuliah manajemen keuangan saya pada malam ini. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.